Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6, itu artinya 2 pertemuan lagi kita akan melaksanakan UTS. Jadi kepada para mahasiswa diharapkan untuk terus berpartisipasi dalam setiap sesi perkuliahan dan aktif dalam forum diskusi. Nah, kali ini pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai modal dan pembiayaan usaha. Nah, untuk para mahasiswa sekalian, untuk tema modal dan pembiayaan usaha pada mata kuliah Islamic Entrepreneurship hari ini ditujukan kepada lokal 3A dan 3B dan harap disimak baik-baik karena setelah ini kita akan masuk ke forum diskusi pada aplikasi e-learning. Jadi silakan akses aplikasi e-learning pada masing-masing tab atau laptop atau handphone yang kalian miliki. Dan kita akan berdiskusi bersama-sama membahas mengenai tema atau materi perkuliahan kita pada hari ini, yaitu modal dan pembiayaan usaha. Dan diharapkan kepada mahasiswa juga nanti akan menjawab beberapa soal-soal diskusi dengan baik setelah mempelajari materi ini. Dan kepada mahasiswa sekalian dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 hari ini selalu diingatkan untuk terus aktif dan berpartisipasi agar pemahaman kalian juga terus terasah dengan baik. Dan jangan lupa tetap untuk memiliki buku baik secara offline maupun secara online agar kalian tetap memiliki referensi dan bisa aktif dalam berpartisipasi pada aplikasi e-learning. Dan jangan lupa melakukan presensi kehadiran pada aplikasi e-learning sebagai bukti kehadiran perkuliahan pada pertemuan kali ini. Dan nantinya para mahasiswa sekalian akan dibagi menjadi 5 kelompok untuk memecahkan beberapa kasus pada soal-soal diskusi. Jadi terus diperhatikan pada materi perkuliahan kita pada kali ini. Sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu modal dan pembiayaan usaha. Nah, untuk modal dan pembiayaan usaha di sini, itu yang pertama kali yang harus kita selalu ingat, itu berwirausaha dengan hanya modal dengkul. Loh, kok bisa? Nah, ya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut bagaimana caranya berwirausaha dengan modal dengkul. Nah, di sini salah satu cara untuk memulai berwirausaha yang sering dilakukan oleh banyak kalangan adalah merintis sebuah usaha dari nol. Mereka berwirausaha dari nol dengan mengandalkan kesabaran dan ketelatenan. Jadi di sini kunci utamanya harus ada kesabaran dan ketelatenan. Biasanya para entrepreneur akan bisa atau mampu berhasil dan sukses dengan proses yang tidak sebentar. Berarti ada proses dalam setiap tahapan-tahapan yang akan dilaluinya. Kemudian membutuhkan waktu yang agak lama karena mereka memulai modal dari pas-pasan. Jadi modal dengkul, maksud dari modal dengkul di sini bukan berarti kita tidak memiliki modal sama sekali, tapi kita tetap memiliki modal tetapi pas-pasan. Jadi di sini kita harus bekerja keras, bersabar, telaten, dan harus melewati setiap prosesnya. Di sini berwirausaha itu ibarat menanam sebuah tanaman. Nah, di sini bisa dimulai dari menanam biji dan menyirami dengan tekun. Jadi di sini ibaratnya kita itu menanam sebuah tanaman, jadi kita harus selalu memupuk tanaman tersebut dan menyiraminya dengan tujuan apa? Agar cepat tumbuh. Dan ini adalah analogi untuk sebuah usaha modal dengkul. Ada juga analogi lainnya, yaitu dengan menanam tanaman yang langsung besar. Jadi bisa jadi kita langsung mendapatkan sebuah peluang usaha itu dengan peluang besar. Bisa juga kita dari kecil-kecilan terlebih dahulu. Tergantung cara
kita melihat peluang itu sendiri. Nah, di sini ketika kita memulai atau menanam tanaman yang langsung besar, maka kita harus berusaha menjaga tanaman tersebut dengan baik agar tidak mati. Jadi usaha tersebut harus kita jaga dengan baik, kita rawat, kita lalui semua prosesnya agar usaha yang kita lalui atau usaha yang kita rintis dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini analogi selanjutnya yaitu berwirausaha dengan modal besar. Bisa jadi modal tersebut adalah modal sendiri ataupun modal dari orang lain ataupun modal dari pinjaman dari lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah atau pinjaman dari pihak-pihak lain atau pinjaman dari pihak ketiga. Nah, di sini masing-masing cara untuk berwirausaha, baik analogi pertama, kedua, dan seterusnya, itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Dan semua analogi tersebut sebenarnya itu merupakan cara yang sama-sama baiknya untuk dilakukan, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing. Jadi jika kita ingin merintis usaha kecil-kecilan terlebih dahulu itu bisa, atau kita langsung merintis usaha langsung dengan peluang yang besar itu juga bisa, tapi harus diukur dengan kemampuan diri sendiri. Salah satu contoh wirausahawan yang memulai usahanya dengan menggunakan modal dengkul adalah Abdurrahman bin Auf, yang merupakan salah satu saudagar dari pengusaha yang terkenal di Madinah. Seperti yang dikisahkan pada beberapa buku-buku sirah Nabawiyah, Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang sangat kaya raya di Mekah. Ia kemudian memilih untuk masuk Islam. Dan ketika orang-orang Muslim yang di Mekah banyak mengalami intimidasi dan siksaan dari kaum Quraisy, maka Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang memilih untuk hijrah ke Madinah. Jadi awalnya Abdurrahman bin Auf itu di Mekah, kemudian hijrah di Madinah. Nah, Abdurrahman bin Auf itu merupakan saudagar yang sangat kaya raya dan memiliki harta benda yang sangat banyak. Ketika ia berhijrah ke Madinah, maka Abdurrahman bin Auf meninggalkan segala harta benda yang dimilikinya di Mekah. Kemudian ia berhijrah dengan pakaian yang melekat di badannya saja. Nah, setelah sampai di Madinah, untuk menjaga kestabilan perekonomian, Rasulullah kemudian mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf diangkat saudara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka yang berhijrah ke Madinah dengan Sa'ad bin Rabi yang merupakan penduduk asli Madinah. Nah, di sini Sa'ad bin Rabi menyambut hangat Abdurrahman bin Auf sebagai saudaranya karena ketaatannya kepada Rasulullah sampai-sampai Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman untuk membagi separuh hartanya. Nah, tidak berhenti di sana, Sa'ad juga menawarkan bahwa ia mempunyai dua istri, Abdurrahman bin Auf. Ia akan memberikan satu istrinya, akan tetapi Abdurrahman bin Auf menolak penawaran menggiurkan yang dikemukakan oleh Sa'ad. Abdurrahman bin Auf hanya berkata, semoga Allah memberkahi keluarga Anda, tunjukkan kepada saya di mana letak pasar. Abdurrahman bin Auf kemudian memulai bisnis dari nol. Nah, jadi di sini kisah Abdurrahman bin Auf itu yang awalnya merupakan saudagar kaya raya di Mekah, kemudian meninggalkan kota Mekah dan memutuskan hijrah ke Madinah dengan tidak membawa hartanya sama sekali, hanya pakaian yang melekat di badannya. Itu berarti modal nekat. Kemudian ia pergi hijrah ke Madinah. Dan untuk menstabilkan kembali perekonomiannya, Abdurrahman bin Auf mulai merintis usahanya dari nol. Dan Abdurrahman bin Auf mulai masuk ke pasar dengan bermodalkan hanya menjadi pesuruh. Berarti ia hanya menjadi pesuruh bagi orang-orang yang di pasar. Nah,
pada saat ia menjadi pesuruh di pasar itu, Abdurrahman bin Auf mulai mempelajari peluang-peluang yang ada di dalam pasar. Nah, di sini maksudnya modal dengkul itu bisa jadi kita tidak memiliki modal sama sekali, kita memasuki pasar, kemudian kita menjadi pesuruh atau pelayan dan lain sebagainya, kemudian kita mempelajari peluang-peluang yang ada di sekeliling kita atau peluang-peluang yang ada di pasar. Kemudian beberapa saat setelah itu, Abdurrahman bin Auf berhasil membawa pulang keuntungan dari usahanya. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak pernah menyerah. Jadi di sini kita sebagai umat muslim, kita juga harus mempelajari cara-cara berusaha atau berwirausaha yang baik dan benar sesuai dengan syariah. Kalaupun kita tidak memiliki modal atau tidak memiliki modal sama sekali ataupun hanya modal pas-pasan, jadi kita bisa mempelajari peluang atau mengumpulkan modal dengan bekerja dulu dengan orang lain. Kemudian setelah kita mengumpulkan modal, kita mempelajari peluang, kita baru mulai merintis usaha atau memplanningkan usaha yang telah kita rancang dengan baik. Nah, ini merupakan cara untuk berwirausaha dengan modal dengkul. Nah, di sini cara berwirausaha dengan modal dengkul itu ada beberapa cara, yaitu menggunakan akad mudharabah dengan cara mencari permodalan dan bagi hasil dan rugi. Kemudian atau bisa juga dengan menggunakan akad salam dengan cara mencari customer yang mau membayar pesanan di muka, atau bisa juga dengan menggunakan akad gadai atau ran. Dengan cara mendapatkan barang di depan dengan sistem gadai. Nah, gambar ini atau diagram ini menjelaskan bahwa memulai usaha dengan modal dengkul bisa dilakukan oleh semua kalangan atau setiap orang. Akan tetapi, tanggung jawab yang besar untuk menjalankan hal tersebut. Jadi kita memiliki tanggung jawab yang tidak kecil. Adapun cara untuk memulai usaha dengan modal dengkul bisa dengan cara misalnya akad mudharabah yang telah kita jelaskan tadi, akad mudharabah, yaitu kita bisa mencari seseorang pemodal yang ingin menginvestasikan uang untuk memodali seseorang dalam berwirausaha. Jadi di sini kita mulai melirik pemilik modal atau pemilik dana yang bersedia menginvestasikan sebagian modalnya atau sebagian dananya kepada kita. Dengan catatan di sini semua akadnya harus jelas dan semua rinciannya juga jelas dan bagaimana cara pembagian hasil baik itu berupa keuntungan dan kerugian. Nah, di sini pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan. Bisa jadi keuntungan dibagi dua. Akan tetapi apabila ada kerugian, seperti misalnya kita ada bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya, maka rugi akan ditanggung pemilik modal. Tapi itu semua berdasarkan kesepakatan. Seseorang pengelola modal harus mempunyai sifat amanah yang tinggi dan harus profesional agar tidak mengecewakan pemilik modal. Jadi ketika kita menjalankan sebuah usaha yang dimodali oleh orang lain, kita harus bisa memegang amanah dan tanggung jawab tersebut. Dan kita harus telaten menjaga amanah dan sabar melalui setiap proses yang akan kita lalui. Nah, untuk menggunakan akad mudharabah ini, itu sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh pemula, tetapi pemula juga bisa melakukan akad ini apabila ia sudah memahami trik-trik atau teknik-teknik berwirausaha. Nah, di sini pengelola usaha yang mendapatkan modal cuma-cuma dari pemilik modal harus selalu berusaha agar bisa berhasil dalam berwirausaha, agar dana yang dipinjamkan oleh pemodal bisa kembali dan pemodal bisa percaya dengan skim pembiayaan ini agar akad mudharabah bisa terus berlangsung dan terjaga dengan baik sehingga
seluruh masyarakat bisa diberdayakan menjadi seorang entrepreneur. Nah, kemudian cara berwirausaha dengan modal dengkul yang kedua yaitu menggunakan akad salam. Nah, untuk menggunakan akad salam di sini atau bisa dikategorikan dengan pemesanan barang, maka di sini jika wirausahawan atau entrepreneur adalah pengrajin atau penyedia barang dan jasa, ia berhak untuk menawarkan akad salam dengan pelanggannya, yaitu harga pembelian dibayar lunas di muka, sedangkan serah terima barang dilakukan di belakang sesuai dengan waktu penyerahan barang yang telah disepakati. Uang yang dibayarkan di depan oleh pembeli bisa dipergunakan untuk modal usaha, sehingga entrepreneur yang berhutang untuk memenuhi barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pembeli. Kaitannya dengan akad ini, penjual harus berhati-hati dengan kualitas barang yang akan diserah terimakan. Jadi kita harus mengecek kembali kualitas, kuantitas barang yang akan kita serahkan ke pelanggan dan diharapkan adanya ketepatan waktu dalam penyerahan barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Jadi kita harus tepat waktu agar meraih kepercayaan pada pelanggan. Dan pelanggan bisa puas dengan proses transaksi yang telah kita lakukan. Nah, di sini intinya atau kata kuncinya, ketika pelanggan atau pembeli telah puas dengan pelayanan transaksi yang telah kita lakukan, maka ia akan merekomendasikan kepuasannya kepada koleganya. Maksudnya di sini ia akan mengkonfirmasi atau menginformasikan kepada orang lain bahwa pelayanan di tempat kita baik dan bisa jadi menambah pelanggan baru bagi kita. Nah, di sini akan terjadi word to mouth sehingga usaha yang kita lakukan itu bisa berkembang dengan pesat. Kemudian cara berwirausaha dengan modal dengkul yang ketiga yaitu menggunakan akad gadai. Nah, di sini maksudnya adalah dengan menggunakan utang atau gadai, yaitu kita bisa membeli barang dengan cara berhutang. Akan tetapi penjual menggadaikan suatu barang untuk jaminan dengan masa tenggang pembayaran yang telah disepakati. Nah, hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau membeli sejumlah makanan dari seorang pedagang Yahudi dengan pembayaran terhutang, sehingga beliau akan membayar dengan tempo tertentu. Berarti ada batas waktu dan perjanjian kapan kita akan melunasi pembayaran tersebut. Rasulullah pun, apa sih yang digadaikan oleh Rasulullah? Nah, Rasulullah menggadaikan perisai besi yang beliau miliki kepada pedagang Yahudi tersebut untuk barang yang dijual. Berarti untuk barang yang diambilnya secara terhutang, beliau menggadaikan perisai besi kepada seorang Yahudi tersebut. Nah, di sini haruslah dipertimbangkan sebelumnya, apakah barang tersebut digemari oleh masyarakat atau tidak. Jadi, sebelum kita berhutang, kita harus mempertimbangkan barang tersebut digemari atau tidak oleh masyarakat, agar kita tidak salah melangkah atau entrepreneur pemula tidak salah dalam melakukan langkah, karena hutang yang kita lakukan itu harus dibayar sesuai dengan tempo perjanjian yang telah kita sepakati. Karena kalau kita tidak tepat sasaran atau meleset, bisa jadi usaha tersebut tidak diminati oleh masyarakat dan kita akan kesulitan melakukan pembayaran hutang melalui sistem gadai ini. Selanjutnya yaitu tipe-tipe wirausahawan dan cara untuk mendapatkan modal. Nah, di sini saat berwirausaha, biasanya para entrepreneur memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di sini biasanya para entrepreneur itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
baik itu pendidikan dan lain sebagainya, kemampuan, pengalaman, pemahaman tentang entrepreneur itu semua berbeda-beda. Nah, di sini juga ada yang memulai berwirausaha dengan posisi yang sangat kepepet. Jadi maksudnya di sini posisi yang sangat kepepet karena kebutuhan hidup, kedesakan hidup, sudah mencari pekerjaan di mana-mana, sudah memulai bisnis dengan siapa saja, terus karena desakan hidup, akhirnya mau tidak mau ia terjun ke dunia usaha. Sehingga ia tidak memiliki modal sepeser pun. Ada yang memulai usaha juga dengan modal pas-pasan. Jadi ada modal sedikit, ia ingin merintis usahanya, membangun usahanya, dan lain sebagainya. Dan ada juga memulai dengan memiliki modal yang cukup besar, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebelum memulai, sebaiknya kita harus mengetahui berbagai tipe-tipe entrepreneur, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana caranya mendapatkan modal. Nah, sebelum memulai berwirausaha, ada baiknya kita terus mempelajari bagaimana tipe-tipe wirausahawan dan kemudian akan dilanjutkan dengan tentang bagaimana cara mendapatkan modal. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe profesi yang dilakukan oleh mayoritas manusia. Jadi, kebanyakan manusia atau kebanyakan kalangan itu biasanya sebelum memulai entrepreneur, mereka memiliki latar belakang atau profesi yang berbeda-beda. Bisa jadi ia hanya sebagai karyawan, berarti di sini ia bekerja kepada orang lain, atau profesional eksekutif, berarti ya. Terus intrapreneur, berarti ada seorang karyawan yang dengan jiwa kewirausahaan, dia memiliki inovatif dan tajam melihat peluang. Jadi setiap apa yang ia lihat atau yang ia lakukan, itu ia mempelajarinya sebagai peluang. Kemudian memang tipe manusia sebagai seorang entrepreneur. Jadi di sini memiliki usaha yang dikembangkan sendiri dan mampu mengambil resiko. Ada juga yang sebagai social entrepreneur. Di sini pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Ada juga ekopreneur, wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Nah, di sini dari pemaparan 5 tipe profesi yang dilakukan mayoritas manusia tersebut, eh, karyawan merupakan sosok bekerja pada orang lain dan merupakan profesi yang paling banyak dikejar mayoritas para lulusan S1 dari berbagai perguruan tinggi. Nah, di sini menjadi karyawan sebenarnya sah-sah saja apabila diniatkan untuk mencari pengalaman dan modal agar bisa membuka usaha yang serupa atau usaha yang paling banyak diminati oleh mayoritas masyarakat di sekitar kita. Nah, di sini sebagai karyawan juga kita sebenarnya bisa sambil mengumpulkan dana dan menabung sedikit demi sedikit untuk bisa mendapatkan modal sehingga kita bisa mulai merintis usaha kita sendiri. Sebagian kecil dari masyarakat itu biasanya berwirausaha untuk mendapatkan pendapatan ganda dalam hidup mereka. Jadi biasanya ada juga seorang karyawan, tapi dia memulai juga menjadi seorang entrepreneur atau memulai usaha kecil-kecilan sebagai usaha sampingannya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan ganda. Hal itu dilakukan di sela-sela waktu pekerjaan mereka. Misalnya, setelah selesai bekerja, mereka melakukan pekerjaan sampingan, atau di Sabtu Minggu ketika mereka libur, atau bisa juga melalui media sosial sambil bekerja ketika adalah waktu luang mereka memasarkan usahanya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan permodalan, yaitu yang pertama, itu yang harus kita perhatikan, yaitu
mulailah bisnis dengan produk atau jasa yang ada. Nah, di sini hendaklah kita memulai bisnis dengan produk atau jasa yang ada atau yang kita pahami namun diminati oleh banyak orang. Dengan memasarkan melalui bisa dengan media sosial yang tidak berbayar untuk meminimalisir habisnya modal yang dimiliki. Namun selalu ingat, jangan pernah gegabah untuk menyewa tempat atau display, terutama di lokasi-lokasi yang membutuhkan dana besar sebelum kita memiliki jaringan yang kuat atau relasi yang banyak atau pelanggan yang banyak. Kemudian, kita juga harus memperkenalkan produk atau jasa yang dijual, kemudian membangun jaringan seperti jaringan pembeli, pembelian ecer, reseller, supplier, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus memperkenalkan produk, barang, dan jasa yang kita produksi. Apabila jaringan sudah terbangun dengan kuat dan sudah mempunyai banyak konsumen yang loyal, supplier juga sudah kuat, dan lain sebagainya, maka mulailah untuk mencari lokasi usaha. Berarti kita mulai mencari tempat untuk usaha kita. Nah, sebenarnya tempat usaha kita juga tidak masalah bila bukan di lokasi ramai atau pusat pembelanjaan, karena kita telah memiliki jaringan yang cukup kuat. Karena itu membutuhkan biaya yang cukup besar kalau kita menyewa tempat di tempat-tempat pusat perbelanjaan yang ramai. Yang penting, tempat usaha kita aksesnya cukup mudah untuk dijangkau dengan bantuan media sosial, karena kita harus mengiklankan lokasi usaha tersebut dengan baik. Kemudian, ketika usaha telah berjalan dengan baik dan membutuhkan dana pengembangan, maka tahap ini tidak masalah jika ingin mengambil pembiayaan usaha dari lembaga pemilik modal atau bank syariah. Jadi kita di sini sudah bisa mengambil pinjaman dari pihak ketiga atau dana dari bank-bank syariah untuk pengembangan usaha kita. Nah, pinjaman yang kita lakukan jangan kita habiskan dengan sia-sia, karena memang usaha yang ini kita kan sudah memiliki pelanggan yang loyal dan produk atau jasa sudah bisa diterima dengan baik di pasar. Apabila usaha masih mulai dari nol dan belum punya jaringan, maka jangan kita sekali-sekali mencoba untuk berhutang kepada orang lain atau pihak ketiga dalam jumlah yang cukup besar untuk memulai merintis usaha. Namun apabila usaha kita telah kuat, jaringan kita telah banyak, produk kita telah diterima di pasaran dengan baik, peluang-peluang kita sudah banyak, nah kita bisa melakukan pengembangan tersebut dengan melakukan pinjaman. Dan yang harus selalu kita ingat, modal dari entrepreneur itu biasanya modalnya yang kalau pada tahap awal, maka entrepreneur pemula tadi sudah dijelaskan, jangan mencoba untuk mengambil pendanaan dari eksternal, misalnya perbankan syariah, dana pihak ketiga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga apabila usaha telah berjalan dengan baik, sistem operasional keuangan juga baik, maka untuk mengembangkan usaha bisa meminjam dana dari pihak eksternal, misalnya dari bank syariah, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Dengan syarat kita juga harus memperhitungkan pinjaman tersebut dengan baik dan benar dan dengan cara yang matang. Jadi di sini kita harus mempunyai planning bisnis, rencana bisnis, dan lain sebagainya itu harus jelas. Nah, selain pendanaan dari dana pribadi dan juga dari perbankan syariah untuk berwirausaha, nah ini berikut ini merupakan sumber-sumber permodalan menurut Zimmer dan Scarborough. Itu ada beberapa sumber-sumber permodalan seperti misalnya tabungan pribadi. Nah, tabungan pribadi itu merupakan cara yang paling mudah dan efektif yang bisa dilakukan oleh seorang entrepreneur pemula untuk bisa membiayai aktivitas usahanya di awal mula atau pada saat awal ia memulai membuka usahanya. Nah, kemudian sumber permodalan yang kedua bisa jadi kita dari
teman atau anggota keluarga. Nah, di sini maksudnya teman dari anggota keluarga itu bisa berupa pinjaman investasi dari teman atau keluarga. Itu juga merupakan bagian dari sumber permodalan yang bisa dipertimbangkan untuk memulai berwirausaha. Nah, di sini harus selalu kita ingat, harus dipastikan bahwa investasi ini merupakan sebuah pinjaman yang harus dikembalikan. Jadi modal tersebut yang kita dapatkan harus segera kita kembalikan, baik modal maupun profit sharing-nya atau keuntungan. Jika pinjaman tersebut merupakan modal kerja mudharabah atau bagi hasil. Jadi kita harus jelas untung dan ruginya, bagi hasilnya juga harus jelas bagaimana, dan itu harus dikembalikan. Kemudian di sini juga ada istilah dengan malaikat penolong. Nah, di sini maksudnya bisa jadi seorang entrepreneur mendapatkan partner yang sangat mensupport modal usaha. Misalnya dengan cara memberikan kepercayaan untuk pembayaran dengan sistem lunak, ataupun pemberian barang dengan cara konsinyasi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan sumber-sumber permodalan dari mitra atau partners. Bisa. Nah, di sini malaikat penolong tadi, maaf ada kesalahan sedikit, malaikat penolong tadi itu merupakan orang-orang kaya yang menginvestasikan uangnya dalam permulaan usaha sebagai ganti hak kepemilikannya dalam perusahaan. Nah, di sini biasanya para malaikat penolong cenderung memberikan investasi secara lokal atau tetangga dekatnya, atau orang yang dikenalnya, atau relasi bisnis yang telah ia kenal, yang telah ia percaya atau orang kepercayaannya, dan jenis usahanya juga sudah mereka ketahui dan kuasai. Sehingga sebenarnya mereka juga mengharapkan dapat menginvestasikan pengetahuan, pengalaman, dan tenaga kerja mereka selain harapan mereka tentang hasil imbal dari investasi uang mereka. Nah, kalau mitra atau partners itu seorang wirausahawan mendapatkan partner atau teman yang sangat mensupport modal usaha. Kemudian, sumber-sumber permodalan berikutnya yaitu modal ventura atau modal ventura korporasi. Nah, di sini maksudnya perusahaan modal ventura itu merupakan organisasi swasta yang lebih berorientasi kepada laba. Jadi di sini mereka lebih orientasinya pada keuntungan dengan cara memberikan sejumlah modal dan kemudian menggunakan modal tersebut untuk membeli posisi ekuitas dalam perusahaan yang baru yang diyakini memiliki potensi pertumbuhan dan laba yang tinggi. Nah, di sini bisa jadi dikategorikan kita seperti jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang terdapat pada bursa efek. Sebenarnya hampir sama dengan penjualan saham ke publik. Penjualan saham kepada masyarakat merupakan sebuah cara untuk memperoleh tambahan modal, akan tetapi keputusan penjualan saham kepada masyarakat akan mempengaruhi perusahaan, karyawan, pemegang saham, dan harga saham perusahaan. Penjualan saham kepada publik mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan kebijakan dalam perusahaan. Jadi, semua modal-modal ini pada akhirnya itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita karena akan ada timbal balik kepada pemilik modal tersebut. Selanjutnya, pembiayaan usaha menurut syariah. Nah, di sini banyak sekali entrepreneur ataupun pelaku UMKM yang masih dominan menggunakan modal sendiri daripada modal perbankan. Karena sebenarnya UMKM itu seringkali kesulitan dalam mengakses dana dari perbankan. Karena belum banyak UMKM yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, di sini hambatan pembiayaan UMKM dikarenakan dua hal, yaitu cost upfront atau biaya atas modal dan guarante atau jaminan. Jadi mereka kesulitan karena biaya atas modal dan jaminan. Hambatan lainnya dalam pembiayaan UKM
adalah para pelaku UMKM belum sadar tentang pencatatan transaksi keuangan dalam usaha mereka. Dengan sistem pelaporan keuangan yang baik terkait seberapa besar aktiva, kewajiban, perolehan laba, omset, dan lain sebagainya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk negosiasi pembiayaan dengan pihak perbankan syariah. Nah, di sini pembiayaan itu merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah kepada nasabah untuk mendukung investasi ataupun usaha yang telah direncanakan. Jadi di sini kita sebenarnya bukan langsung mendapatkan pembiayaan, tapi kita harus membuat planning atau rencana dalam sebuah usaha. Nah, di sini ada beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pembiayaan modal kerja untuk pembelian bahan baku atau produk atau jasa yang menjadi objek suatu usaha, atau pembiayaan investasi yang ditujukan untuk pembelian alat dan sarana sebuah usaha. Kemudian pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepentingan pribadi. Jadi sebenarnya macam-macam pembiayaan itu banyak macamnya, seperti pembiayaan modal, investasi, dan konsumtif, tergantung kita keperluan kita pembiayaan apa yang akan kita pakai. Kemudian, ada perbedaan antara pembiayaan usaha syariah dengan konvensional, yakni dari segi sistem keuangan syariah, memiliki persyaratan utama, yaitu setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan syariah. Kesesuaian dengan prinsip syariah sesuai dengan 5 prinsip kepatuhan syariah yang harus diikuti secara baik. Nah, di sini prinsip-prinsip keuangan dan pembiayaan syariah tersebut, yaitu yang pertama, keyakinan pada tuntunan ilahi. Maksud dari keyakinan pada tuntunan ilahi, di sini manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Ibadah tidak dilakukan hanya di masjid, akan tetapi ibadah juga bisa dilakukan di semua tempat dan pada semua aspek kehidupan. Nah, di sini harus selalu kita ingat, perintah Allah tidak dibatasi dalam aspek ibadah ritual semata, akan tetapi mencakup bidang-bidang lainnya, termasuk juga bidang ekonomi dan keuangan. Manusia membutuhkan tuntunan ilahi karena ia memiliki keterbatasan untuk mencapai kebenaran. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu tidak ada bunga. Nah, sistem keuangan syariah itu sebenarnya tidak ada bunga yang diberlakukan. Nah, mereka akan memperlakukan akad bagi hasil apabila pinjaman yang dilakukan itu dipakai untuk usaha. Nah, di sini bank syariah sebagai penyedia dana akan meminjamkan dana untuk dipakai para entrepreneur dalam membuka usahanya dan dengan tidak memakai sistem bunga. Namun, pinjaman tersebut bisa dilakukan dengan akad mudharabah ataupun musyarakah. Selanjutnya, atau yang ketiga, yaitu tidak ada investasi haram. Nah, uang yang harus diinvestasikan harus berfokus untuk tujuan yang baik. Sementara, usaha yang memproduksi barang-barang haram haruslah dihindari. Hal ini serupa dengan konsep tentang investasi yang harus dipertanggungjawabkan secara sosial. Dan kita juga harus berwirausaha atau berusaha untuk memaksimalkan imbal hasil finansial dengan kebaikan sosial. Selanjutnya yaitu atau yang keempat, berbagi resiko itu sangat dianjurkan. Nah, gagasan tentang berbagi resiko itu sebenarnya secara sadar didorong dan dipraktikkan secara rutin antara pelaku usaha dan mitra bisnis, seperti antara nasabah dan lembaga keuangan atau pemilik modal. Bagi suatu lembaga keuangan syariah, misalnya perbankan, berbagi resiko dianjurkan dalam transaksi berbisnis dan dengan nasabah ataupun pelanggan. Hal ini akan mendorong distribusi resiko, laba, dan rugi secara merata. Hal ini juga dimaksudkan bahwa uji tuntas yang dilakukan oleh sebuah bank syariah tidak hanya mencakup tentang kelayakan nasabah dalam menerima kredit,
akan tetapi juga ketahanan finansial dari proyek yang dimaksud. Nah, maksudnya di sini berbagi resiko itu tujuannya untuk meningkatkan transparansi dana atau transparan dalam melakukan sebuah usaha, dan sangat penting mendorong kepercayaan antara pemilik modal, mitra bisnis, atau lembaga keuangan dan pelanggan. Selanjutnya, atau yang kelima, yaitu pembiayaan didasarkan pada aset real. Nah, di sini pembiayaan yang disalurkan oleh produk-produk syariah hanya akan bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian secara real. Dengan demikian, kita juga dapat membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan. Pembiayaan secara syariah harus bisa membangun perekonomian masyarakat dan membangun usaha secara real yang ada di kalangan masyarakat agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu aktivitas dan metode pembiayaan syariah. Nah, di sini pembiayaan bisa diartikan sebagai kepercayaan atau trust, karena lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memberikan kepercayaan pada entrepreneur untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Nah, dana yang diberikan harus digunakan dengan cara yang benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, di sini pembiayaan dalam keuangan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang bisa berupa transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, yaitu transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi pemindahan hak milik dalam bentuk ijarah muntayyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang atau mudharabah, salam, dan istisna. Keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Selanjutnya, transaksi multi jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Selanjutnya yaitu kegagalan entrepreneur dalam pengembalian modal. Nah, di sini saat kita memulai pembiayaan itu tidak semuanya akan berjalan dengan mulus. Bisa jadi kita juga gagal dalam mengembalikan modal. Nah, di sini apabila terjadi kegagalan dalam pengembalian modal usaha yang didapatkan dari hutang, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab kegagalan tersebut. Bisa jadi entrepreneur tidak cakap dalam menjalankan usahanya. Nah, di sini bisa jadi karena entrepreneur pemula itu baru mencoba untuk menjalankan usaha dan belum mempunyai pengalaman yang baik dalam usaha tersebut. Atau yang kedua, entrepreneur memiliki usaha yang sangat diminati oleh masyarakat, akan tetapi usaha tersebut tidak memiliki standar operasional sistem yang baik. Nah, di sini para entrepreneur biasanya belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik dalam pengembangan usahanya. Kemudian yang ketiga, entrepreneur tidak memiliki laporan keuangan yang baik, sehingga ia tidak mengetahui profit usahanya secara jelas. Nah, di sini adanya pencatatan keuangan yang tidak baik akan menyamarkan perilaku fraud yang dilakukan oleh karyawan karena tidak terpantau dengan baik secara sistem keuangan. Selanjutnya atau yang keempat, entrepreneur tidak menggunakan dana pinjaman yang ada sesuai dengan kesepakatan yang di awal. Misalnya, ia memiliki beberapa bisnis yang tidak berkembang dan seharusnya pinjaman tersebut untuk bisnis A, kemudian ia alokasikan untuk mempertahankan bisnis B.
yang sebenarnya bisnis B tersebut sudah defisit karena sudah memiliki banyak sekali kerugian. Kemudian seorang pengusaha atau entrepreneur meminjam dana untuk modal usaha, akan tetapi justru memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya, yang kelima, yaitu entrepreneur tidak merencanakan usahanya secara matang. Misalnya, ia menjalankan usaha di suatu tempat dan berjalan dengan baik. Kemudian ia ingin membuka cabang kedua, maka ia haruslah merencanakan usaha tersebut secara matang. Yang keenam, entrepreneur tidak bisa memprediksi bahwa ada perubahan pasar, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Misalnya, seorang entrepreneur ingin meminjam dana untuk usaha retail baju. Ia tidak mempertimbangkan bahwa konsumen saat ini lebih banyak tertarik pada usaha yang dijalankan secara online. Yang ketujuh, entrepreneur tidak bisa memprediksi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Misalnya pada awalnya berbisnis secara online dan mendapatkan laba yang banyak. Ketika pemerintah belum memberlakukan pembayaran pajak, maka usaha tersebut bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, setelah adanya kewajiban pembayaran pajak untuk bisnis online, maka usaha tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Namun, usaha yang dijalankan itu sebenarnya masih bisa memungkinkan untuk dilanjutkan dan di masa depan akan bisa kembali beroperasi dengan baik. Maka Bank Syariah bisa menawarkan kembali penjadwalan pembayaran kewajiban dari nasabah dan jangka waktu yang kemungkinan nasabah untuk bisa melunasi kewajibannya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai materi kita pada pertemuan ke-6 kali ini. Tentang modal dan pembiayaan usaha. Apabila ada pertanyaan, kita akan masuk ke kolom diskusi pada aplikasi e-learning. Jadi silakan buka aplikasi e-learning dan kita akan membahas beberapa soal-soal diskusi pada aplikasi e-learning. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini dengan baik dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri penjelasan ini dan kita akan tetap melanjutkan pada forum diskusi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.